Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Akmal dan Nusa akan mempresentasikan unsur transisi dalam periode 4. Transisi dalam periode 4 terdapat 10 unsur yaitu skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, Fe atau besi, kobalt, nikel, tembaga, dan juga zinc. Dalam kimia terdapat unsur golongan transisi periode 4 dalam sistem periodik unsur atau SPU. Letak unsur tersebut berada pada blok D. Unsur golongan transisi semuanya itu berbentuk logam sehingga disebut pula golongan logam transisi periode 4. Kelimpahan di bumi. Yang pertama, skandium. Skandium, logam ini ditemukan pada mineral torfetit. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampur klorida-klorida lain. Lalu untuk kelimpahannya, di kerak bumi ini skandium tidaklah jarang. Perkiraan kelimpahannya bervariasi mulai dari 18 hingga 25 ppm. Skandium merupakan unsur paling umum ke-50 di bumi atau paling melimpah ke-35 di kerak bumi. Titanium. Titanium ditemukan pada mineral rutil yang berada di biji besi sebagai ilmenit dan ferrotinit. Titanium terdapat pula pada karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Titanium dibuat dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Kelimpahan titanium di kerak bumi adalah 0,565%. Vanadium. Vanadium terdapat pada senyawa carnotid dan vanadinit. Flevovanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon atau Si dan besi atau Fe. Vanadium terbesar di kulit bumi sekitar 0,02%. Kromium. Unsur ini ditemukan pada kromit dan sejumlah kecil kromoker. Logam krom dibuat menurut proses Goldschmidt dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Kromium adalah 21 paling banyak unsur dalam kerak bumi dengan konsentrasi rata-rata 100 ppm. Senyawa kromium terdapat di dalam lingkungan karena erosi dari batuan yang mengandung kromium dan dapat didistribusikan oleh letusan gunung berapi. Mangan. Mangan bisa ditemukan pada biji berupa pirulosit dan rhodochrosite. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Logam mangan berada pada urutan ke-12 dalam hal kelimpahan pada kerak bumi dengan rata-rata 0,1%, serta berada pada urutan ke-4 dari segi jumlah konsumsi setelah besi, aluminium, dan tembaga. Besi atau Fe. Besi jarang ditemui secara bebas di bumi, namun berada dalam wujud biji besi seperti hematite, siderite, dan magnetite. Besi dibuat menggunakan biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Besi membentuk 5% kerak bumi dan merupakan logam dengan kelimpahan terbesar kedua setelah aluminium dan kelimpahan keempat setelah oksigen, silikon, dan aluminium di antara unsur-unsur lainnya. Kobalt. Kobalt di alam ditemukan sebagai arsenda dari Fe, Co, Ni, dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit, dan eritrit. Unsur kobalt ketika hujan hidroksida hujan akan timbul NaOCl. Lalu untuk kelimpahannya 20 ppm, lalu kelimpahan dalam kerak 30 ppm. Nikel. Nikel bisa ditemui sebagai senyawa seperti sulfida, arsen, dan silikat. Sumber daya biji nikel sebesar 11.880.000.000 ton dan cadangan biji sebesar 4.346 juta ton. Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam. Tembaga. Unsur ini dapat ditemukan pada pirit tembaga, berundis, kuprit, melakonit, dan malasit. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui tahapan pengapungan, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis.
Tembaga adalah unsur paling melimpah ke-25 di kerak bumi, membentuk sekitar 50 ppm. Seng. Unsur tersebut ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hamimorfit. Pembuatan logam seng dilakukan dengan memanggang seng sulfida atau ZnS, lalu oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Kadar komposisi unsur seng di kerak bumi adalah sekitar 75 ppm atau setara dengan 0,07%. Hal ini merupakan seng sebagai unsur ke-24 paling melimpah di kerak bumi. Sifat fisik. Sifat fisik yang pertama yaitu unsur transisi dalam periode 4 bersifat logam. Semua unsur transisi periode 4 adalah logam dengan elektron-elektron berpasangan kecuali pada logam seng. Keadaan ini membuat sisi kristal logam dalam unsur ini lebih susah dirusak daripada sisi kristal logam golongan utama. Logam-logam transisi bersifat keras dan memiliki daya hantar listrik yang lebih baik dari logam pada golongan utama. Yang kedua, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Keunggulan ini disebabkan ikatan antara atom pada logam di unsur tersebut lebih kuat. Dari 9 logam pada unsur transisi periode 4, hanya seng yang titik leleh dan titik didihnya paling rendah. Hal itu dipicu keadaan pada seng yang orbital D-nya telah terisi penuh dan menyebabkan antar atom seng tidak bisa membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, memiliki sifat magnetik. Dalam unsur transisi periode 4, logam-logamnya bersifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat berupa paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Yang keempat, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Keadaan ini dipengaruhi banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak sehingga memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron. Elektron pun akan lebih menjauhi inti atom dan jari-jari atomnya menjadi lebih besar. Yang kelima, ion berwarna. Hampir samanya tingkat energi elektron pada unsur transisi memicu munculnya warna pada ion-ion logam transisi. Elektron akan bergerak pada tingkat lebih tinggi dengan menyerap sinar tampak. Lalu, sifat kimia. Sifat kimia yang pertama yaitu memiliki harga potensial di elektroda negatif, kecuali pada Cu atau tembaga. Yang kedua, ion kompleks. Semua unsur transisi bisa membentuk ion kompleks. Ion kompleks adalah struktur yang menunjukkan kation logam dikelilingi dua atau lebih anion atau molekul netral yang dinamakan ligan. Lalu ada juga contoh reaksi. Di sini kita ambil contoh dari reaksi besi dengan air. Anodenya seperti pada gambar Fe solid menjadi Fe2 plus aqueous plus 2 elektron yang sekian. Katodenya ini sudah sesuai dengan rumus karena H2O. Lalu reaksi selnya seperti ini. Lalu ion Fe2 plus tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi ini. Dan reaksi ini bisa disebut dengan reaksi korosif atau reaksi perkaratan. Manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Skandium biasanya dipadukan dengan aluminium dan skandium dan dipakai pada industri aeroangkasa dan peralatan sukan. Lalu titanium biasanya digunakan pada badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Karena titanium ini sangat stabil pada suhu tinggi dan kekuatannya sangat kuat. Vanadium kerap digunakan untuk membuat peralatan dengan kekuatan dan kelenturan tinggi. Contohnya mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Kromium sering digunakan untuk bahan pengeras baja atau bahan pembuatan baja. Lalu mangan dipakai untuk produksi baja yang berguna saat pemurnian besi. Selain itu digunakan pula untuk mengeraskan baja. Lalu besi digunakan dalam bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Lalu nikel sering ditemukan pada komponen pemanas listrik sebagai logam campuran. Nikel juga untuk aliasi seperti pada baja stainless, monel, alnico, dan nikrom. Cu atau tembaga. Tembaga kerap digunakan untuk kabel listrik
Lalu untuk seng biasanya digunakan untuk pelapisan besi dan baja sebagai pencegah karat. Lalu untuk kobalt biasanya dipakai dalam pembuatan alnico dengan mencampurnya dengan besi, nikel, dan logam lain. Terus lalu paduan kobalt, kromium, dan wolfram itu bisa dimanfaatkan dalam peralatan berat, peralatan bersuhu tinggi, peralatan yang berkecepatan tinggi. Jadi sekian untuk presentasi unsur transisi dalam periode 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.